Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nining Nur Safitri, mahasiswa Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Saat ini Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19, di mana hal ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan sosial masyarakat. Adanya pandemik ini membuat pelaksanaan praktik pengalaman lapangan tidak bisa semaksimal seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana kami hanya diizinkan untuk melakukan observasi saja dengan tujuan untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. PPL saya kali ini saya lakukan di salah satu usaha kerupuk kulit Lestari Laris milik Bapak Mukadi yang berada di Sembong, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. Kabupaten Tulungagung adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Pusat pemerintahan Kabupaten Tulungagung berada di Kecamatan Tulungagung. Tulungagung terkenal sebagai satu dari beberapa daerah penghasil marmer terbesar di Indonesia. Tulungagung kaya akan beragam potensi UMKM. Tidak hanya dikenal sebagai penghasil marmer terbesar di Indonesia, akan tetapi masih banyak potensi-potensi lainnya yang berada di Kabupaten Tulungagung. Salah satu potensi UMKM yang banyak dikenal oleh kalangan masyarakat dapat kita temui di daerah Sembong, Kecamatan Tulungagung. Sembong dikenal sebagai Kampung Rambang. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat Sembong yang mendirikan usaha kerupuk kulit atau kerupuk rambang. Usaha kerupuk kulit Lestari Laris milik Bapak Haji Mukadi merupakan usaha kerupuk kulit rambak yang sudah banyak dikenal di kalangan masyarakat. Memproduksi kerupuk kulit membutuhkan waktu selama 3 hari. Dalam memproduksi kerupuk kulit, Bapak Mukadi dibantu oleh beberapa karyawan yang merupakan masyarakat sekitar rumah Bapak Mukadi. Dalam proses produksi kerupuk kulit rambak, pada hari pertama yaitu adalah proses pembersihan dan perebusan. Alat-alat yang digunakannya pun masih sangat sederhana. Setelah selesai direbus, kulit-kulit dimasukkan ke dalam air dingin. Selanjutnya, pada proses produksi hari kedua. Setelah melalui proses perebusan dan pembumbuan, selanjutnya adalah proses pemotongan kerupuk kulit. Kerupuk kulit dipotong kecil-kecil. Ketiga, yaitu proses penjemuran kerupuk kulit. Kerupuk kulit dijemur di bawah sinar matahari. Cuaca menjadi faktor yang sangat penting dalam proses penjemuran ini, karena proses penjemuran ini memerlukan waktu yang cukup lama. Kerupuk kulit yang sudah dijemur kemudian dimasukkan dan disiapkan untuk proses penggorengan. Strategi pemasaran usaha kerupuk kulit Lestari Laris. Dalam mengatasi ketatnya persaingan usaha, Bapak Mukadi tidak hanya mengandalkan penjualan secara offline saja. Akan tetapi Bapak Mukadi juga melakukan penjualan seperti melalui aplikasi Shopee, aplikasi Instagram, aplikasi Tokopedia, dan aplikasi Grab. Untuk penjualan kerupuk kulit ini sendiri sudah sampai keluar Pulau Jawa. Menurut Bapak Mukadi, penjualan melalui media sosial sangat menguntungkan dan juga banyak peminatnya. Pandemi COVID-19 ini tidak terlalu berpengaruh terhadap tingkat penjualan kerupuk kulit.
Justru di saat seperti ini, banyak masyarakat yang tertarik untuk membeli kerupuk kulit ini. Melalui aplikasi online tersebut, penjualan Bapak Mukadi mengalami peningkatan. Usaha kerupuk kulit Lestari Laris dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini bisa dilihat dari laba yang didapatkan per tahunnya. Dilihat dari sisi harga jual kerupuk kulit ini, dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan. Akan tetapi, dengan adanya kenaikan ini tidak membuat daya beli konsumen menurun. Usaha kerupuk kulit Lestari Laris milik Bapak Mukadi ini telah menghasilkan laba yang cukup meningkat dari tahun ke tahunnya. Akan tetapi, peningkatan ini tidak diimbangi dengan kinerja keuangan dalam mengelola dan menjalankan usahanya, serta tidak adanya pemilihan di dalam mengoperasikan aset yang tersedia. Meningkatnya laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan belum tentu bahwa perusahaan tersebut telah berhasil dalam mengelola usahanya. Oleh sebab itu, pembuatan laporan keuangan sangatlah penting bagi usaha Bapak Mukadi, baik itu laporan keuangan secara manual maupun laporan keuangan secara komputerisasi. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat menggambarkan kinerja suatu perusahaan. Ada dua jenis laporan keuangan, yaitu laporan keuangan secara manual dan laporan keuangan secara komputerisasi. Yang membedakan antara laporan keuangan secara manual dan komputerisasi adalah media yang digunakan. Laporan keuangan secara manual. Membuat laporan keuangan secara manual adalah membuat laporan keuangan dengan mencatat pembukuan di kertas atau buku pembukuan. Membuat laporan keuangan dengan cara manual membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup banyak. Selanjutnya, laporan keuangan secara komputerisasi. Penyajian laporan keuangan secara komputerisasi tidak membutuhkan waktu yang lama dibandingkan dengan penyajian laporan keuangan secara manual. Pentingnya laporan keuangan bagi para pelaku usaha. Membuat laporan keuangan bukan merupakan sebuah pilihan, tapi itu kewajiban bagi setiap para pelaku usaha, karena laporan keuangan berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum. Selain itu, laporan keuangan bisa menjadi evaluasi dalam usaha. Pencatatan keuangan yang lengkap akan memudahkan dalam melihat sejauh mana usaha kita berkembang. Sebagai perencanaan dan acuan strategi usaha, adanya laporan keuangan bisa memudahkan untuk mengoptimalkan biaya yang dimiliki dan juga sebagai perencanaan agar usaha menjadi lebih cepat berkembang. Dapat memperhitungkan pajak yang harus dibayar. Saat usaha mulai berkembang dan pendapatan sudah memenuhi persyaratan untuk pembayaran pajak, maka akan dikenakan pajak sesuai pendapatan usaha. Adanya laporan keuangan yang lengkap dapat menentukan berapa pajak yang harus dibayarkan. Selanjutnya, cara mengatasi kesulitan dalam mengelola laporan keuangan untuk UMKM. Usaha memang sangat penting untuk semua jenis usaha, baik itu usaha yang berskala mikro, kecil, menengah, hingga berskala besar. Oleh sebab itu, para pelaku usaha
harus terlebih dahulu mengetahui laporan keuangan apa saja yang diperlukan dalam mengembangkan bisnisnya. Laporan neraca, yaitu laporan yang berisi ringkasan total aset yang bisnis Anda miliki. Selanjutnya, laporan laba rugi, yaitu berisi laba atau untung dan rugi dari sebuah usaha. Selanjutnya, laporan arus kas, berisi uang keluar dan masuk saja dari sebuah usaha. Yang terakhir, laporan hutang piutang, berisi jatuh tempo hutang dan piutang dari sebuah usaha.